Apalagi dulu aku juga fotonya di apartemen. Di apartemen kan ya udahlah, apartemen juga gak gede kan. Jadi di ruang tamunya doang gitu. Ya kecil banget lah ruangannya, paling zaman dulu foto. Di situ ada tempat yang nggak pernah dibangun tuh, yang rusak-rusak, ya kayak sampah gitu tuh. Aku suka banget tuh foto. Sampah? Jadi modelnya bajunya keren gitu, aku suruh berdiri di atas tumpukan sampah. Udah moto siapa aja sih selama ini? Oke, selama ini aku foto udah banyak banget kali ya. Halo, hari ini saya bareng Pak Mario Ardi, owner dari Mario Fotografi dan Seeing Peace. Halo Bro Mario. Halo Kak. Thank you udah mau ngobrol-ngobrol santai ini sama saya. Gue juga aku sudah diundang. Nah, Bro Mario kan hobinya moto nih. Udah moto siapa aja sih selama ini? Oke, selama ini aku foto udah banyak banget kali ya. Jadi mungkin yang salah satu teringat itu aku foto buat salah satu pemain, salah dua, salah dua orang pemain Liverpool. Terus satu lagi tuh ternyata ada pemain sepak bola Jepang yang aku baru tahu namanya dari Coach Yudi. Itu kayak udah sekitar 3 tahun, enggak lebih. 6 tahun lalu kali ya, apa 7 tahun yang lalu itu foto, dan ternyata itu bener-bener pemain sepak bola yang sangat terkenal di Jepang ya. Iya, Hidetoshi Nakata. Hidetoshi Nakata. Kalau yang Liverpool tuh Steve Gerrard sama Glenn Johnson. Terus yang pemenang American Next Top Model yang waktu itu ada satu pemenang yang sangat viral juga karena dia nggak bisa ngomong, nggak bisa denger juga. Nail sama Mame itu aku pernah moto juga. Nail sama Mame. Wah, kalau untuk artis Indonesia atau hampir semua kali ya. Hampir semua? Ya. Masa sampai semua? Hampir, bukan semua. Oke. Siapa yang belum difoto kalau gitu? Yang belum itu Agnes Mo, waktu itu pernah hampir moto karena waktunya nggak pas, tapi buat salah satu iklan sih waktu itu mau fotonya. Terus mungkin Anggun juga belum pernah. Oh, yang udah ke luar negeri ya? Iya, Anggun belum pernah. Tadi harapan saya disebutnya nama Coach Yudi Chandra yang belum difoto. Oh iya, itu kan ntar lagi kita foto. Oh iya, ntar lagi kita foto. Kirain kan sekarang udah sampai sekarang masih belum difoto nih sampai sekarang. Gitu. Nah, Bro Mario, bisa hobi moto itu mulainya dari mana sih? Dari SMA. SMA tuh sebenarnya aku kan dulu nggak punya kamera ya. Jadi aku sebagai kayak ada teman-teman gitu. Kan dulu aku di Semarang. Jadi zaman dulu tuh anak teman-teman aku tuh suka foto misalnya ke Jakarta, ke Surabaya kayak gitu kan. Terus habis itu dia punya foto, terus kayak aku minta, terus sini coba dong sini fotonya, aku coba iseng-iseng editin gitu, nggak usah bayar, gratis gitu. Aku editin, tapi kayak zaman dulu aku masih niru-niru yang fotografer yang di Surabaya, yang di Semarang kayak gitu kan, aku editin. Terus akhirnya kok laku, masih kayak banyak banget, aku juga mau editin. Dari situ aku duitin aja sekalian. dari situ habis diduitin, terus kan kok maksudnya kayak ngeditin foto orang, tapi kan kadang-kadang ada yang kita kurang srek kan, misalnya kan posenya atau apa. Jadi terus coba ya belajar deh, kayak belajar pengen moto sekalian deh gitu. Cuma minta kamera nggak dikasih sama orang tua waktu itu. Sampai akhirnya cuma tiap hari sih ya cuma doa gitu, minta kamera sama Tuhan gitu. Kok ya mendadak suatu hari papaku aku mimpi dulu sih, waktu mimpi kayak aku punya kamera gitu kan, seneng. Nyata pas bangun ya mimpi. 1 minggu kemudian papaku datang bawa kamera, nih dapat hadiah dari bank nih kamera nih. Nah dari kamera itu aku mulai berkarya. Wah, jadi sebetulnya mulai hobi motonya udah lama sebelum dapat kamera. Itu kepinginan ya. Saya kan belum punya kamera tuh, terus handphone juga dulu kan hitam putih ya, pakai yang itu apa yang gitu, kayak nggak bisa buat moto juga kan. Jadi memang nggak bisa berkarya dengan foto waktu zaman dulu. Belum punya foto udah bisa ngedit? Ya, ngedit. Wah keren, belajarnya gimana tuh? Buku dulu internet juga kagak ada kan ya zaman dulu. Sebenarnya belajar sendiri sih, ngutak-ngatik gitu. Buku sih ya jarang-jarang sih, lebih banyak ke ngutak-ngatiknya sih daripada buku zaman dulu. Kalau yang setelah diingat-ingat ya dulu
kagak ada internet juga zaman dulu, pusing mau apa-apa. Ada gurunya nggak sih Mario? Nggak ada. Beneran belajar sendirian? Belajar sendiri. Bisa. Bisa. Keren ya. Bisa. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya nggak tahu ya, kalau kita belajar dari siapa gitu, misalnya kayak dari sekolahan atau apa gitu, yang diajarin tuh kadang-kadang basic. Kalau di foto itu sendiri ya, jadi kadang-kadang kalau kita ngutak-atik sendiri untuk foto itu malah hasilnya tuh beda gitu. Maksudnya kayak lebih kita tahu feel-nya kita yang kita mau dapetin lama-lama daripada kayak sekolah ya udah ngajarin cuma gitu-gitu aja kan gitu yang selama ini sih. Jadi kalau untuk spesifiknya, contohnya seperti feel-nya itu lebih baik nyobain aja gitu ya sendiri. Sebenarnya foto itu susah-susah gampang ya sebenarnya. Yang penting kalau bisa nyoba terus berani berani explore tuh sebenarnya ada kemungkinan tuh bakal berkembang jauh. Yang susahnya apa? Yang gampangnya apa? Yang gampangnya foto kalau nggak pakai lighting. Sebenarnya kan sekarang teknologi kan gampang banget tuh, mau pakai handphone foto jadi bagus gitu. Yang penting lightingnya pas, tahu tempat pencahayaannya gimana gitu. Yang penting mukanya jadi bagus gitu. Terus edit juga gampang banget, sama pakai handphone jadi sekali pencet jadi bagus kayak gitu kan. Cuma yang susahnya adalah yang semua orang belum tentu bisa adalah ngedit supaya orang nggak kelihatan kalau itu diedit. Ngedit supaya orang nggak kelihatan seperti itu diedit. Jadi itu kayaknya dalam banget tuh. Kulitnya paling penting kan. Jadi kulit manusia itu nggak mungkin ada yang kayak boneka. Orang ngedit tuh kebanyakan semuanya kulitnya mulus kayak boneka porselen gitu. Dan sedangkan manusia tuh kagak ada tuh mukanya begitu gitu. Jadi kalau kita ngedit kan kita ngedit tuh bikin tekstur. Jadi kayak teksturnya tuh kita isi lagi, kita misalnya ada jerawatan ya semua orang pastilah gitu, nggak mungkin ada yang sempurna gimana pun juga. Jadi kita isi, misalnya ada jerawat, kita isi pakai pori-pori baru. Jadi kita bikin pori-pori baru itu yang susah. Oke. Jadi kayak orang-orang beberapa fotografer mungkin foto klik sekali jadi muka mulus, ya orang senang gitu. Tapi kan kalau orang yang tahu fotografi dia pasti tahu kalau itu kulitnya palsu, bilang gitu, kayak bukan kulit orang kayak gitu, terlalu kemulusan misalnya gitu-gitu. Naturalnya nggak kena ya? Naturalnya nggak kena gitu. Padahal kan orang, ya namanya orang pengennya kulitnya bagus ya bukan berarti mulus, berarti kulitnya benar-benar natural. Bener. Nah, Bro Mario bisa sampai begini gede, banyak motoin artis, dan juga bahkan dari bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Memang didukung sama orang tua atau gimana? Awalnya sih enggak, karena zaman dulu banget fotografer itu kan beberapa fotografer tuh kayak misalnya wedding nih, kan kita dikasih makannya nasi kotak kayak gitu-gitu loh. Terus orang tua aku tuh kayak nggak pengen kok anaknya tuh kayak nggak dihargain orang kayak gitu. Jadi makanya dia tuh awalnya memang nggak support kalau aku jadi fotografer. Cuman sekarang tuh beda ya, maksudnya fotografer ada tingkat-tingkatannya. Dan sedangkan kalau di aku sendiri kadang-kadang klien kita tuh sangat menghargain fotografer gitu, yang sampai kayak kita jadi teman, kita dihargainnya kayak mendadak, "Cu, temenin aku yuk, nyobain tes food makanan yang buat weddingnya gitu." Jadi kayak merasa kayak jadi sahabat kayak gitu-gitu. Jadi kayak udah beda banget feel-nya itu kayak zaman dulu gitu. Nah, terus seiring berkembangan waktunya akhirnya udah berasa bahwa ternyata fotografer tuh dihargain juga gitu loh, nggak yang seperti yang mama aku pikir. Gitu. Jadi dulu papa mama nggak dukung sama sekali? Nggak dukungnya sampai kayak gimana sih? Mau minta kamera aja nggak dikasih. Terus kayak waktu itu mau minta kamera, dulu aku ingat banget tuh minta kamera harga 4 juta zaman dulu kan. Terus dia bilang ya udah entar ke Jakarta kita beli kamera gitu. Sampai Jakarta mau beli kamera kan ditagih dong, masih kecil, masih SMA, Mimin mau kamera. Terus bilang nggak jadi beli. Dari situ aku nangis. Terus omku langsung ngasih tahu ke mamaku ada anaknya harus didukung deh gitu. Dan akhirnya saat udah punya kamera itu dan aku bisa nunjukin ke orang tua bahwa ini loh aku tuh bisa dengan ini, akhirnya dia malah dukung banget sekarang. Tapi kalau dulu memang nggak beliin kamera karena memang kurang mampu atau memang nggak mau beliin kamera? Nggak mau, karena dia nggak mau anaknya nggak dihargain. Jadi berjuang juga ya? Dia maunya anaknya bisnis.
awalnya. Maksudnya at least ngelanjutin kerjaan keluarganya lah, keluarga aku misalnya gitu. Dan memang aku nggak suka kerjaan itu, jadi aku bilang udah adikku aja ngelanjutin. Aku ya udah kayak gini-gini aja, aku lebih happy. Gitu. Mulai jatuh cinta sama fotografi dari mana? Fotografi dari SMA itu udah jatuh cinta. Kenapa bisa jatuh cinta? Jatuh cintanya karena nggak tahu ya, aku suka banget kayak ngeliat apa ya, kayak kalau foto itu kayak aku bisa apa ya, kayak kalau misalnya pas aku lagi moto nih, kayak aku tuh bisa bikin orang itu tuh kayak ngerasa dia tuh pede pada sama diri dia sendiri kayak gitu, tuh aku kayak happy gitu. Terus kayak dia ngerasain kadang-kadang kalau misalnya dia sama dua belah pihak kan, kalau misalnya sebelum kita foto kan aku sering tanya-tanya tuh tentang ke dia tuh ketemunya gimana bla 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 gitu ya. Di situ tuh kadang-kadang kayak ngerasain kayak apa ya, ada kehidupan gitu di pas kita foto ada kehidupannya. Jadi kadang-kadang pas lagi foto pun aku kadang-kadang nangis. Karena kayak terus kayak ngeliat dia bahagia, terus kemudian aku nangis sendiri. Kayak beda ya, jadi kayak lebih kayak foto itu gimana ya, kayak dalam sih kalau aku bilang sih. Tapi pertama kali moto apa? Masih inget nggak? Pertama kali foto ini zaman aku SMA, foto katalog sekolahan SMA. Jadi aku dulu pegang 3 sekolah swasta yang punya nama di Semarang, itu aku yang pegang zaman dulu. Sampai bisa saya sekarang gimana sih perjalanannya? Perjalanannya semenjak aku kuliah, terus kan aku berhenti foto waktu itu karena kan fokus kuliah dulu. Oh sempat fokus kuliah. Kuliah di mana dulu? Pelita Harapan. Ambil apaan? Desain grafis. Nggak ada hubungannya ya? Ada. Masih ada ya? Masih ada untuk ngedit ya? Nyerepet dikit. Nolong nggak sih jujur ya? Sebenarnya ya gitulah. Ya udah. Saya terlalu teoritis sih menurut aku sih. Kadang-kadang kuliah tuh terlalu teoritis. Yang aku bilang mending kalau buat aku sih, kadang-kadang orang-orang temanku misalnya kayak kalau teori kan misalnya kayak nanti kalau di lampu ini pakai Kelvinnya segini gitu, terus kan mereka pada nyatet. Aku nggak nyatet. Ntar kalau misalnya ini kan beda, terus suka-suka gue dong. Kalau gue mau lampunya di warna kuning kayak warna biru, kan suka-suka gue, kan nggak ada foto, nggak ada yang salah gitu. Jadi aku nggak mau nyatet. Terus temen aku tanya, nanti Kelvinnya berapa? Udah nggak usah catet. Gak penting. Maaf ya Pak dosen ya kalau denger. Dosennya juga fotonya gak sebagus Mario ya Bagus. sekarang. Oh bagus juga? Bagus, dia fotografer majalah. Oke. Aku suka banget sama fotonya dia. Cuma mungkin kalau kuliah harus teori kali ya gitu. Fotonya dia bagus banget. Oh jadi Fashion. SMA udah moto, tapi kemudian pas di kuliah itu berhenti dulu moto. Terus habis berhenti, terus aku bikin video klip, direct video klip sama dulu ngedirect sendiri, ngedit sendiri, nyuting sendiri, ngangkat lampu sendiri. Awal-awal. Bikin video klip apa? Berpenyanyi waktu itu. Ada beberapa penyanyi-penyanyi baru. Nemunya dari mana sih? Link sih. Waktu itu aku ada teman artis, terus dia ngebantuin buat apa? Yuk kita bikin itu yuk, bikin apa? Bikin video klip gitu. Karena dulu lagi ngetren banget tuh zaman boyband. Terus kita bikin video klip yang apa namanya, unik kali ya. Jadi dari situ aku lumayan banyak artis yang banyak pengen. Karena unik waktu itu, video klipnya agak beda sama yang lain. Jadi dari fotografi bikin video klip, bisa beda begitu, belajar sendiri? Belajar sendiri. Wow. Cuma stres karena kan aku orangnya terlalu perfeksionis. Jadi jadi musik itu tak dengerin, abis itu setiap menit itu tak catat ini posenya apa, ininya lagunya apa gitu. Sebenarnya kan kalau orang-orang bikin video klip itu sebenarnya gak usah tahu seribet itu gitu. Jadi aku kadang-kadang misalnya nadanya tinggi harus lakuin apa, ini nada harus apa. Jadi aku tuh tak catat semua kan. Jadi akhirnya stres sendiri, coach. Jadi akhirnya aduh kok stres ya aku ya bikin video klip. Dari situ aku berhenti bikin video klip. Akhirnya udah fokus foto aja deh karena terlalu perfeksionis. Sebenarnya pikir nggak usah lu jalanin aja gitu, banyakin aja orang nyanyinya, nanti habis dipasang-pasangin sama ceritanya. Kalau aku nggak, harus dijabarin lengkap dulu baru aku jalan. Jadi benar-benar stres ya jadinya ya, detail, perfeksionis. Oke, menarik. Kuliah
kemudian setelah kuliah mulai coba dapat job dulu atau bagaimana ceritanya? Oh, aku awal setelah kuliah aku foto majalah. Jadi Majalah. hampir semua majalah aku pegang, aku fotoin. Terus dari situ mulai ke selebriti. Nah, dari selebriti ke iklan. Nah, sekarang semuanya udah aku pegang dari maternity, foto family, foto wedding, private, kayak gitu-gitu. Untuk dapat majalah pertama minta Link. kontak mereka Enggak atau sih. Jadi kalau kalau buat aku orang majalah itu agak-agak tegas sih. Jadi mereka tuh nggak percuma kalau kamu minta nggak punya kenalan, karena banyak banget orang yang pengen masukin ke majalah gitu kan. Belum tentu kita ngirim email juga dilihat gitu, dan mereka lebih prefer pilih yang fotografer yang dia udah kenal kan gitu. Dari situ pas aku foto majalah pun juga kayak nunjukin ke, untungnya aku kenal sama salah satu beauty editornya dulu. Dulu awalnya aku foto interior. oh sempat foto interior juga. Interior sama arsitek Jadi awalnya. semuanya dong dicobain di foto ya, Ya, sempetnya. awalnya interior arsitek, terus yang klien-klien aku dulu interior arsitek dulu sebelum aku foto selebriti. Cuma banyak orang nggak tahu aku foto interior awalnya, karena aku jarang ngepost gitu kan. Terus awalnya dari situ, terus yang klien-klien aku juga salah satu lighting ternama di Indonesia, di dunia malah itu salah satu juga klien aku. Jadi aku fotoku ya dipakai juga buat katalog-katalog buat katalognya dia di seluruh dunia itu dipakai juga kayak gitu. Itu ada. Terus dari situ cuma foto interior lighting tuh kan agak-agak apa ya namanya ya? Agak-agak pusing karena rasanya sama waktu kan. Apalagi foto foto lampu, foto gedung gitu. Misalnya foto gedung, dia waktu kita cuma dikasih waktu sama Tuhan 10 menit. Karena cuma jam 6 itu kita udah standby. Itu pas langit lagi biru. Udah gitu di Indonesia cuma 10 menit hilang langit birunya. Jadi kalau misalnya pas lighting udah biru, lightingnya nggak nyala, aku stres banget itu liatnya. Ini 10 menit lightingnya belum nyala di gedung ini. Ini ada satu yang nggak nyala, wah tuh stres banget tuh, bener-bener. Kok nggak udah nggak mungkin lagi itu waktunya, kayak harus mundur ke besoknya kan. Buang waktu banget ya. Oh, terus kayak nyari spotnya, terus aku yang sampai naik-naik di atas, apa tuh waktu itu ya, aduh ngeri deh pokoknya. Masa sampai naik-naik? Iya naik-naik, harus naik-naik, kayak naik gondola, kayak apa, kayak gitu-gitu, ngeri pokoknya. Berarti Agak geter-geter, ngeri ya pokoknya. Ngeri itu. berjuang juga ya jadi fotografer, gak segampang itu ya ternyata ya. Mm. Jadi setelah itu majalah. Terus majalah. Majalah tahun berapa tuh? Majalah tahun 2010. Oh 2010, 10 tahun yang lalu ya. 2010 majalah. Dari majalah mulai ke artis. Apa selebriti. Di- Selebriti mungkin sekitar, kalau tarik mundur sekitar 7 tahunan yang lalu kali ya. 2013 ya. Mungkin ya. Pokoknya iya sih, sekitar situ betul. Tantangannya apa? Beda nggak di antara di majalah dengan di selebriti? Sebetulnya tantangannya sama aja sih sebenarnya. Ini sama aja sih, nggak ada perbedaan yang signifikan. Karena di majalah pun kita juga beberapa kali foto selebriti, karena kan buat foto cover. Oke, Pakainya sama seleb juga gitu. Cuma kalau foto cover, kalau misalnya foto majalah kan kita harus tahu tuh sifatnya si majalah ini sendiri itu masih kayak apa ya, bawaannya tuh kan ada pakem-pakemnya kan. Setiap brand, setiap apa kan ada pakem-pakemnya. Jadi kita harus ngikutin pakemnya mereka gitu. Sebenarnya lebih susahnya di majalah itu, setiap majalah ada pakemnya itu. Jadi kita nggak boleh lari di pakemnya itu. Tapi bisa tuh berubah tekniknya. Bisa. Jadi sebenarnya misalnya kayak ada waktu itu zaman dulu kita ada foto misalnya majalah Nylon sama majalah Cosmopolitan, Basar, Dewi, itu beda semua feelingnya. Majalah Prestige misalnya gitu kan. Jadi nggak mungkin kita foto teknik yang kita pakai buat majalah Prestige ke majalah Nylon kayak gitu, karena Nylon kan feelnya dia pasti agak ke Eropa tuh, yang lightingnya maunya dari depan terang, terus yang bener-bener buk gitu, kayak digebuk sama lighting itu orangnya itu. Terus kalau misalnya kalau Prestige misalkan dia kayak harus yang elegan-elegan, terus lightingnya normal, nggak boleh yang aneh-aneh gitu. Terus posenya juga yang lebih anggun kayak gitu. Terus kalau yang misalnya kita majalah L, nggak mungkin majalah L kita postein kayak yang cantik gitu kan, dia pasti yang
aneh-aneh yang mendadak dipenyok-penyokin mukanya atau apa, jadi gitu. Jadi kita harus ngikutin si itunya sendiri sih, dari si majalah itu sendiri sebenarnya. Jadi nggak gampang juga ya moto ya sebetulnya ya. Teknik kita juga harus bisa berubah ya. Bener, sebenarnya harus apa ya, jadi bunglon ya, jadi bisa semuanya harusnya. Tapi sebetulnya passionnya Mario di mana sendiri kalau untuk foto? Sebenarnya passionnya sekarang sih lebihnya sih aku lebih suka ke apa tuh namanya, foto orang. Foto orang. Karena kan dulu kalau foto food, aku orangnya juga terlalu perfeksionis, terus kayak jadi ribet sendiri kak. Bukannya food diem aja kayak gampang ngeliat. Itu susah banget. Oh, susah ya? Kan gimana cara makanan, kecuali makanan bule ya, itu kan pasti udahlah ditaruhin bagus itu. Kalau begitu kita dapat makanan Indo, bisa makanan Padang gitu. Makanan Padang itu warnanya coklat semua gitu. Oke. Jadi kita pas foto itu kita harus gimana cara supaya itu tuh kelihatan apa ya, misalnya kita foto rendang itu susah banget ya. Jadi foto rendang itu kayak misalnya kalau cuma di foto nggak di stylingin yang dengan bener, itu kelihatan coklat banget, jadi kayak nggak ada warna gitu. Jadi kita harus gimanain ya, agak dibuka dikit, terus yang misalnya dagingnya dikasih. Jadi kayak foto pun juga dagingnya tuh setengah mateng kadang-kadang gitu tuh. Jadi bukan daging asli foto terus kita foto gitu. Jadi dibikin-bikin dulu lagi tuh. Jadi benar-benar kayak foto makanan yang di foto itu nggak bisa dimakan karena kebanyakan masih mentah. Baru tahu saya. Kayak gitu. Terus kayak sayurnya biar segar kan nggak boleh dimasak, harus yang masih mentah aja masukin gitu. Sebenarnya kayak terus yang dagingnya apa kurang itu olesi minyak lagi gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak di foto sedep ya gitu. Tapi begitu pas lagi itu kalau udah selesai foto dimakan, kayak orang aduh rasanya udah kayak minyak semua sih karena udah diolesi minyak berapa kali itu biar menarik gitu. Jadi yang di foto nggak boleh dimakan malahan. Nggak bisa dimakan, jadi kayak ya gitu. Sayang banget ya makanan enak-enak nggak bisa dimakan. Kalau foto artis selama ini artis mana yang paling enak untuk difoto? Hampir semua artis enak sih, karena kayak pada nurut gitu mau diapain aja. Ada yang paling ribet nggak selama ini pengalamannya foto artis? Baik-baik semua. Yang paling ribet sebenarnya yang foto Liverpool sih, karena kan ada waktunya, terus nggak semua orang boleh masuk di ruangan itu. Di ruangan itu cuma boleh masuk 5 orang. Terus nggak boleh lebih, terus ada waktunya, terus benar-benar harus nggak boleh pas foto mendadak apa ya namanya, karena waktunya 5 menit, terus kayak semuanya udah harus udah harus dipikirin dulu nanti posenya gimana, nanti ini gimana, pokoknya jangan sampai lost moment karena benar-benar waktunya itu kayak berharga banget tuh, berasa berharga banget. Cuma 5 menit doang bener-bener. 5 menit aja ya? 5 menit saja. 5 menit, tapi lumayan bisa moto Steven Gerrard ya. Ada foto bareng nggak dengan dia? Ada dong. Ada. Oke. Nah ini fotonya ya, berarti nanti minta langsung. Ada. Nah, selama ini dalam karir bisnis, tantangan terbesarnya apa sih? Tantangan terbesarnya sebenarnya sama apa ya, diri sendiri kali ya. Karena di masa-masa kita udah foto lama banget ya gitu, maksudnya kayak kadang pasti ada namanya jenuh, ada apa kayak gitulah ya, normal lah, manusia lah gitu. Itu gimana cara supaya apa ya, motivasi diri lah supaya nggak boleh ini lagi ya gitu, nggak boleh jenuh lagi ya gitu. Dan untungnya selama pas aku lagi dalam proses kejenuhan itu ada aja gitu orang yang deket, salah satunya atau siapa gitu, padahal kayak mau ngasih motivasi lagi gitu, kayak yang Mario ayo foto lagi yuk gitu kayak udah yuk gitu. Jadi sempat pernah jenuh juga foto? Ya benar lah, pasti lah. Bahkan sesuatu yang di-passionin juga sempat jenuh? Jenuh, karena apalagi waktu itu kan aku tuh orangnya fokus kan, orangnya perfeksionis. Jadi saat aku ada brand baru kan, aku pengen supaya brand aku itu juga berkembang, jadi bisa ngehidupin orang lain juga gitu maksudnya. Jadi pas itu berkembang apa namanya, jadi fokusnya waktu itu terpecah ya sebenarnya. Jadi kayak oke, aku harus naikin ini brand ini dulu nih supaya bisa dilepas suatu hari nanti gitu. Jadi
ya butuh proses sih, dan naikin brand juga nggak mudah kan, kayak 2 tahun lah butuh proses untuk sekarang aku udah mulai bisa ngelepas gitu. Dulu ketika membangun Mario Fotografi, sempat nggak sih ditolak atau dihina atau? Ya sih, karena kan fotoku zaman dulu kan ciri khasku tuh beda banget sama fotografer yang lain. Zaman dulu tuh aku foto artis yang pakai minim banget, apa ya, kayak misalnya yang lain kan glamor. Aku paling cuma artisnya aku pakai sweater, terus sweaternya juga aku beli 1 biji aku pakai 5 artis. Jadi kayak diganti-ganti gitu ya. Terus jadi kayak kepikiran, terus habis itu apalagi dulu aku juga fotonya di apartemen kan, ya udahlah, apartemen juga gak gede kan, jadi di ruang tamunya doang gitu ya, kecil banget lah ruangannya. Paling zaman dulu foto di situ untel-untelan mau foto, tapi kayak yang penting berkarya aja sih kalau buat aku ya. Jadi kayak walaupun kecil, nyata aku bisa juga menghasilkan karya dan malah jadi ciri khas. Karena zaman dulu kan orang biasa foto pakai background tuh bulat-bulat. Kok bulat-bulat, aku nggak ada tempat nyimpennya. Jadi akhirnya pakai triplek aku cat. Kan bisa diselip-selipin tuh di mana lah gitu. Dan akhirnya itu yang jadi ciri khas gitu. Terus mau beli sofa, mau beli apa gitu yang biar keren-keren kan fotografer yang lain biasa pakai dress gitu. Terus duduknya di sofa bagus gitu kan. Dulu mau beli sofa nggak punya tempat juga buat nyimpan sofanya. Udahlah, polos aja lah, di triplek aja bilang gitu fotonya. Terus kayak jadi ciri khas malahan ya begitu. Jadi yang selama ini malah dijalanin. Terus kayak misalnya kalau itunya gede-gede, misalnya kalau dressnya gede-gede, kagak cukup tempat buat fotonya, tripleknya. Jadi kayak udahlah simpel-simpel aja. Terus yang penting keren, yang penting jadi apa ya, berbeda dari yang lain, dan ternyata berjalan, tapi jalan sih kita akhirnya. Jadi sebetulnya kalau diseriusin bisa ya, walaupun nggak banyak, nggak pakai keluar modal banyak ya. Ya sebenarnya itu bisa sih, apalagi sekarang ya. Apalagi zaman sekarang sih udah bisa. Tapi kadang-kadang orang kan mikir kalau fotografer tuh harus yang gimana banget gitu ya kayaknya. Dimanapun foto bisa jadi bagus. Zaman dulu aku suka banget foto di pinggir jalan apartemen aku tuh. Di situ ada tempat yang nggak pernah dibangun tuh, yang rusak-rusak, ya kayak sampah gitu tuh. Aku suka banget tuh foto. Sampah? Jadi modelnya bajunya keren gitu, aku suruh berdiri di atas tumpukan sampah gitu. Mau tuh artis disuruh berdiri di atas tumpukan sampah. Model bule. Oke. Tapi bajunya keren. Tapi jadi keren sih. Jadi kayak futuristik. Jadi keren banget gitu. Beda banget, yang mungkin dibayangin kayak orang berdiri tong sampah pasti gimana gitu. Terus yang kayak bikin keren, terus aku suruh tiduran di rawa-rawa gitu misalnya gitu. Mau tuh model. Mau. Yang penting kan keren. Sampai di apa? Saking aku sukanya daerah-daerah kumuh waktu itu kayaknya. Dapat ide-ide moto kayak gitu dari mana, Mario? Sebenarnya kayak intinya sih harus nyari referensi kayak banyak-banyak ide, referensi, dari situ dikembangin. Karena kan out of the box banget ya, maksudnya model ditaruh di tong sampah. Yang kayak gitu-gitu sih karena nggak tahu ya, zaman dulu tuh aku lihat kayak suka yang nyeleneh kali ya, makanya kayak foto-foto aku kan agak-agak zaman waktu itu ya udah polos gitu doang kan, yang jarang ya gitu kayak nyeleneh gitu kan. Terus aku lihat waktu itu nggak sengaja jalan-jalan di samping apartemen, kok lucu amat itu ya, rawa-rawa banyak sampah gitu. Coba foto di situ kayak bagus deh bilang gitu. Foto bagus, jadi keterusan. Terus jadi keterusan foto-foto di basement mobil kayak dulu itu diem-dieman biar apa? Waktu itu biar nggak ketahuan satpam. Itu deh basement yang lantai di B3 aja tuh kosong, lampunya mati. Jadi benar-benar kita pakai senter gitu, disenterin dulu. Malam-malam tuh? Enggak, malam-malam ngeri. Siang-siang terus becek-becek foto. Keren jadi. Terus ada foto iklan juga, salah satu clothing line yang punya nama di Indo, aku fotoin di situ. Keren. Jadi apartemennya di mana tuh kalau boleh tahu? Di Rasuna. Oke. Di paling bawah ada B3 yang nggak pernah ditempatin orang. Nggak ada penampakan yang aneh-aneh kan? Nggak ada, coba baru kasih tahu itu di situ tuh, itu tahu bawahnya kuburan. Iya pantesan kok hawanya nggak enak gitu. Si modelnya gitu. Aku biasa aja sih ya. Nah,
Selama ini sudah pasti kalau dalam bisnis pernah mendapatkan klien yang pahit kan. Pengalaman yang paling pahit selama ini dengan klien apa tuh? Sebenarnya kalau klien pahit nggak ada ya, karena kan gimana cara kita bisa klien tuh percaya sama kita kan. Wih, Ya keren. gitu. Jadi nggak ada yang pahit. Jadi selama ini kayak apa ya? Nggak ada yang pahit sih Kak. Jadi Baik-baik. kayak sebenarnya kayak misalnya dia ada yang klien misalnya kayak tentang make up dulu, ada salah satu skincare yang foto yang punya nama juga. Foto dia lihat kan dia tuh bilang kok make upnya kayak agak kurang gimana ya misalnya gitu. Terus aku bilang, oh kakak pengennya kayak gimana, pengennya kayak gini kan, misalnya gini. Kalau misalnya kayak gini sebenarnya make up ini udah cocok, apalagi ini pas dihapus nanti ini kelihatan perbedaannya gini ya. Sebenarnya tinggal ngomong dan memang kenyataannya memang itu benar eksekusinya, dan dia akhirnya percaya. Jadi dari awal karir sampai sekarang nggak pernah ketemu klien yang pahit? Belum ya, Wah, ini penasaran nih pasti. Caranya gimana sih? bikin orang percaya dan happy aja sama kerja sama kita. Itu kuncinya ya. Gimana tuh? Yang penting bikin orang percaya itu udah paling penting sih. Sama dia percaya, kayak apapun dia kayak pasrah sama kita jadinya. Itu sih, itu yang paling penting sih. Jadi kalau misalnya nggak percaya aja, misalnya kalau orang nggak percaya aja kayak mungkin ngerasa kayak dirinya kayak, pasti pertama kali kalau klien yang nggak pernah foto nih pasti dia bilang, Mario aku nggak bisa foto, bilang gitu, gaya aku kaku gitu. Tenang, butuh waktu ya 15 menit lah buat kakak, ntar buat ini pasti 15 menit kaku, wajar bilang gitu. Terus setelah ini pasti ketagihan foto gitu. Terus bener udah selesai foto, terus dia WhatsApp, Mario aku seneng banget, kamu kan tahu kan aku robot gitu. Kok kamu bisa sih motoin aku jadi kayak lentur gitu bilang. Nanti dibilangin Kak, nanti terus ya udah aku mau foto lagi gitu. Ya tuh kan jadi nagih yang bilang gitu. Awalnya nggak mau foto gitu. Gitu jadi kayak gitu, jadi kayak teman sih kalau sama klien itu. Jadi kayak sampai sekarang ya jadi curhat-curhatan. Jadi dari awal harus percaya ya kuncinya. Cuman kan awal-awal kan Mario kan belum seterkenal sekarang. Bagaimana mereka percayanya? Iya, zaman dulu tuh nggak percaya karena muka aku kan masih muda banget. Sekarang juga muda kok. Ya waktu itu aku ada salah satu mau foto grup properti, yang salah satu yang memang grup properti yang memang terkenal di Indo. Jadi waktu itu banyak banget tuh, jadi di grup itu kan kita presentasi. Pertama kali datang si tante itu bilang, kok mukanya kayak ini, kayak anak saya, dia bilang gitu. Oh iya tante, bilang gitu. Ada emang ini umur berapa gitu? Umur 20 berapa? Oh emang bisa moto gitu? Bisa, bilang gitu. Terus kan ya udah, habis itu dari situ kita presentasi dong. Habis presentasi kita ini. Jadi pas waktu itu memang foto, pas sebelum presentasi kan kita tahu tuh misalnya si brand ini misalnya tentang eco green misalnya gitu kan, greenan gitu. Ya udah aku pakai baju ini gambarnya kelapa-kelapa gitu, pohon-pohon gitu kan, bajunya kayak kemeja pohon-pohon. Terus waktu pas lagi presentasi ada orang datang mendadak terus duduk, terus orang-orang pada ini kaget, kok ada orang yang datang gitu. Berarti itu bukan tim dari situ kan. Dia datang, lanjutin aja, saya cuma mau dengerin kamu presentasi gitu. Ya udah aku presentasi, udah selesai, terus orang itu langsung bilang, ya sudah dealin saja, bilang gitu. Jadi terus orangnya bingung, oke, didealin aja. Jadi ternyata terus aku tanya, ibu itu siapa, bilang gitu kan. Oh itu direkturnya apa gitu, itu direkturnya gitu. Jadi kayak dari orang yang si tante-tante itu yang nggak percaya karena mukanya masih muda, tapi begitu yang si orang yang salah satu yang paling berkuasa di situ tuh maksudnya datang lihat langsung bilang ya udah dealin aja gitu, langsung deal. Wow. Gimana kan yang aku bilang itu, yang penting bisa bikin orang percaya sama kita itu sih. Kuncinya apa sih? Persiapan atau? Kuncinya yang penting kalau di foto kan portofolio kan. Jadi yang penting portfolionya, yang penting bisa, terus kita bisa ngerti nih yang dimau klien tuh sebenarnya kedepannya tuh apa gitu. Jadi pas kita presentasi, dari yang kita pelajarin dulu tuh si brand ini tuh mau masuknya kemana nanti nextnya gitu. Jadi dari situ kita presentasi, jadi nyambung sama brandnya dia. Jadi dia ngerti kayak,
oh dia fotografer paham ya sama brand aku gitu. Jadi dari situ gampang banget buat ngedilinnya jadinya. Kalau untuk fotografer atau pas Mario masih belum banyak portfolio gimana tuh? Foto susah kalau belum portfolio, apalagi zaman dulu kan fotoku di sampah ya. Jadi agak susah ya kalau foto-foto di sampah yang dikirim juga susah gitu. Jadi memang harus sesuai dengan itu. Kalau misalnya dia mau foto beauty gitu ya, kita harus punya portfolio beauty gitu kan. Saya zaman dulu pernah tuh pas awal-awal belajar, oh mau foto buat iklan skincare gitu. Nggak punya portfolio skincare ya, ada fashion-fashionan ya, fashion juga di sampah lagi foto-fotonya gitu. Dikasih juga nggak tembus karena kan fotonya ini apa sih foto kok begini gitu, apa artsy banget gitu. Itu terus dari situ ya udah bikin portofolio. Bikin khusus untuk Iya, Oke. khusus jadi yang mau dikejar apa. Jadi yang mau kejar waktu itu dia mau presentasi buat beauty ya udah siapin waktu 2 hari apa berapa hari bikin porto dulu nih komersial yang awal-awal buat dipresentasiin, nembus, amin deh. Amin. Nah, kalau bicara kunci sukses, sebetulnya apa sih kunci sukses Mario? Kunci suksesnya waktu itu sih yang penting aku ini sih apa terus-terusan berkarya sih waktu itu sih. Jadi terusan berkarya. Pokoknya kayak apa ya, hampir tiap hari tuh aku selalu berkarya terus sih. Entah itu kalau ada klien apa enggak, itu selalu berkarya terus nyoba hal baru kayak gitu-gitu terus entah kenapa ya udah kayak ada hukum alam gitu ya. Jadi kayak kebantu, jadi kayak Tuhan ngebantuin bukain jalan semuanya aja gitu. Ada nggak satu cerita tentang gimana Tuhan ngebantuin jalannya Mario? Yang paling kelihatan banget yang itu doang tuh, yang kamera itu tuh aneh banget. Yang kamera yang Dapat kamera yang mimpi dari minta kamera nggak dikasih, mimpi doang. Suatu hari terus papaku datang bawa kamera dari bank tuh dah. Itu yang udah luar biasa banget sih. Terus yang kedua yang ini misalnya kayak aku suka nih misalnya kayak pengen ya aku foto majalah ini kayak keren banget. Entah kenapa 1 minggu kemudian majalah itu kontak, mari aku mau fotoin dong buat apa tuh buat edisi ulang tahun gitu. Aku mau kasih kamu berapa artikel gitu buat difotoin. Gitu. Oh iya gitu. Maksudnya kayak timingnya entah bisa pas banget. Terus waktu itu aku sempat ngobrol-ngobrol, aku nggak pernah foto artis internasional. Aku cuma iseng aja ngomong sama si tim aku. Suatu hari kita bisa fotoin artis Hollywood misalnya gitu kan, apa artis-artis bule gitu kan. Waktu itu ngomongnya gimana gitu. Terus di kontak, Mario kita fotoin buat Liverpool ya, bilang gitu. Begitu. itu nggak nyari tuh. Enggak, itu bener-bener kayak gitu, kayak apa ya, aneh ya gue gitu ya. Waktunya kayak, dan itu waktunya nggak lama setelah dipikirkan gitu loh. Terus Kenapa tuh kira-kira? Apakah doa ataukah dukungan orang tua? Kira-kira kalau keluargaku yang penting ini sih apa, kalau selama kita baik sama orang, jadi kayak aku pernah ada satu klien tuh nggak tahu sih, katanya dia bisa lihat gitulah gitu kan, cuma aku nggak terlalu percaya sih, cuma kalau selama itu baik aku ambil aja sih. Cuma dia bilang, Mario kamu itu seumur hidup gak bakal susah nih gitu. Emang kenapa ya bilang gitu, kenapa tante bilang gitu. Terus iya soalnya keluarga kamu itu atasannya baik, jadi kayak entah kenapa, jadi pas kamu suatu hari susah pasti ada orang yang bantuin kamu gitu. Terus besok masa sih tante, iya coba aja gitu. Tapi ya benar sampai sekarang misalnya suatu hari pas lagi bener-bener lagi susah banget gitu, kayak ada aja yang ngebantuin, terus naik lagi gitu. Pas lagi ada turun naik lagi, ada aja gitu. Jadi kita nggak pernah ngerasain sampai down banget gitu, nggak pernah. kebaikan ya? Ya itu mungkin salah satu kuncinya kali ya. Dan apa sih kebaikan yang rutin Mario lakukan kalau boleh tahu? Aku lebih ke orang tua sih feelingnya. Kalau lebih orang tua kayak apa ya, kayak misalnya yang dipikir gitu, yang kelihatan kalau dia itu memang berusaha gitu, bukan yang cuma orang yang cuma minta-minta gitu. Aku nggak tahu, tapi kalau orang udah tua tapi dia berusaha, itu yang gila, itu aku yang tergerak banget. Karena pelajaran dari nenek aku umur 90 aja dia masih ngergaji pohon. Serius? Sampai jatuh gitu. Memang dia tipenya yang bener-bener kita tuh dididik untuk kerja keras gitu. Jadi nggak pernah umur 90 tuh kita nggak ada
apa-apa yang Mbak ambilin ini gitu misalnya gitu, jadi kayak udah kita mandiri aja terus-terusan kayak mau apa bersihin sendiri apa sendiri kayak gitu. Jadi kalau lihat orang malas aku nggak suka. Jadi aku lebih orang itu gigih udah tua, oh my god orang itu hebat banget ya kayak gitu, daripada orang yang cuma diem minta aku nggak. Tapi keluarga dari dulu bukan keluarga berada kan? Dulu nggak, zaman dulu nggak. Kakek aku kan kenek apa itu truk ya, kenek truk. Terus si nenek aku dulu jualannya jualan garam tuh, dia cuma punya uang beli garam segenggam doang katanya, dijual laku dia dapat 2 kali lipat, dijual lagi laku lagi, lama-lama kembang 2 kali lipat terus. Jadi makanya si nenek aku selalu bilang kita hidupnya dari garam, dia bilang gitu. Hidupnya dari garam. Jadi dulu kalau kakek nenek agak lumayan susah, kalau papa mama bukan udah lumayan susah, memang benar-benar susah. Oh, bener susah. Susah banget. Jadi kakek aku tuh benar-benar yang belum bisa menikmati hidup, karena dia sebelum menikmati hidup dia udah meninggal. Sorry. Okay. Tapi si nenek aku yang dia maksudnya udah bisa menikmati hidup, udah bisa keliling-keliling dunia gitu. Sampai umur 90 pun masih motong pohon sendiri. Iya, dia temanya orang tua emang gitu Kak. Kalau misalnya orang tua tuh kalau nggak gerak malah sakit. Nenek aku tuh meninggal gara-gara dia di villa gitu, tangganya naik turun villanya, jadi dia kepleset di situ karena umurnya udah tua, jadi kakinya nggak bisa sehat sampai jadi susah jalannya. Pas dia udah harusnya dia naik tangga pun, naik kursi roda pun dia nggak mau, dia kayak masih di kondangan gitu. Aku harus bilang, kan aku yang anak cucu kesayangannya, salah satu cucu kesayangannya lah gitu. Jadi aku kan selalu sama tak gandeng kan. Jadi nenek aku kayak jalan itu dari pintu masuk sampai ke tempat barum itu benar-benar nggak mau pakai kursi roda. Jadi jalan tuh kayak 40 menit nggak sampai barumnya. Gitu. Mak nggak mau pakai kursi roda ya mak ya? Nggak mau jalan mak gitu. Padahal itu sakit mak, itu di sana itu prasmanan di Jakarta bilang gitu. Nanti itu sakit kakinya begitu. Dia bilang nggak mau mak mau jalan. Gitu. Ya udah tak temenin 45 menit dari lobi sampai ke barum, jalan itu baru sampai karena jalannya pelan banget ya bener kan soalnya sakit dan dia nahan. Dia orangnya bener-bener gigih banget. Gigih banget ya. Luar biasa sih nenek aku. So, apa hal selanjutnya yang mau dilakukan Mario untuk membanggakan orang tua? Memoto siapa? Pak Jokowi kali ya. Pak Jokowi kalau dengar nanti tak foto ya Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi ya. Pak Jokowi belum foto. Belum ya? Dan apa satu pesan yang bisa Mario sampaikan kepada para pembisnis di luar sana supaya bisa maju seperti Mario? Pokoknya sih jangan pernah jangan pernah kayak ngerasa down gitu ya gitu. Pasti kan suatu hari pasti itu butuh proses kan semuanya kan. Belum tentu misalnya kayak ini sekali jalan langsung besoknya langsung sukses kan, enggak, butuh proses kan gitu. Dan tiap orang pasti beda-beda, butuh proses waktunya ya. Untuk proses waktunya bakal sukses tuh kapan kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi terus berjuang aja, terus kayak konsisten aja, yang pokoknya konsisten yang dilakuin pasti suatu hari pasti akan sukses. Suatu hari bakal sukses ya. Cepat atau lambat itu pasti sukses. Thank you, very inspiring dari Mario Hardy, ceritanya open-openan. Dan buat Anda para pembisnis dan juga terutama para fotografer atau juga fotografer amatir yang pengen menjadi lebih baik, Anda mungkin video ini adalah video yang bisa berguna banget buat Anda. Thank you banget Bro Mario. Thank you, dan dari saya dan Bro Mario, salam miliarder.